Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Syakira Putri Handria, NIM 211084025, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Jalan Usaha Tani di Nagari Gadut, Kecamatan Tilantakemang, Kabupaten Agam, tahun 2024. Sebelumnya saya hormati itu pembimbing saya. Pertama Bapak Dr. Andus Yosya Rizal MSI, kedua itu Ibu Nila Wahyuni SAP MAP. Baik, masuk pada latar belakang, pembangunan nasional sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Eh, Tentunya dalam suatu pembangunan, partisipasi masyarakat memiliki peran penting karena masyarakat tidak hanya sekedar objek, namun juga sebagai suatu subjek pembangunan. Salah satu program pembangunan yang ada itu adalah program Jalan Usaha Tani, di mana program ini membantu untuk meningkatkan akses pertanian dan kesejahteraan bagi para petani. Eh, Selain itu, dari program ini juga dapat meningkatkan perekonomian dari para petani itu sendiri. Program Jalan Usaha Tani salah satunya berada di Nagari Gadut yang dilaksanakan secara swakelola menggunakan dana nagari dan tentunya partisipasi masyarakat. Pada program ini masyarakat antusias untuk berpartisipasi pada program, namun belum merata untuk keseluruhan negara di tingkat Nagari Gadut, terutama terutama pada 5 jorong yang ada. Program ini dilaksanakan pada Jorong PIRM. Karena hal itu, masyarakat yang berada di jorong lain merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam program pembangunan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan jalan usaha tani di Nagari Gadut tahun 2024. Tujuan penelitiannya, yang pertama itu menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu sendiri, yang kedua itu untuk mengetahui peran pemerintah nagari dan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga itu ada untuk menilai dampak partisipasi terhadap keberhasilan suatu program. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk partisipasi menurut Kate Davis. Yang pertama itu ada partisipasi pikiran, di mana kontribusi dari masyarakat itu sendiri itu menyumbangkan ide, gagasan, saran dan pendapatnya dalam suatu kegiatan, baik itu dalam musyawarah ataupun rapat dalam suatu perencanaan program atau pelaksanaan program. Yang kedua itu ada partisipasi tenaga, di mana kontribusi ini melibatkan fisik dan merupakan salah satu kontribusi langsung yang paling mudah untuk diikuti. Yang ketiga itu ada partisipasi pikiran dan tenaga, di mana partisipasi ini dilakukan secara langsung dan secara bersamaan, biasanya dalam suatu pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, itu ada partisipasi keahlian, di mana kontribusi ini melibatkan tenaga ahli pada suatu program pembangunan. Yang kelima itu ada partisipasi barang. Partisipasi ini merupakan salah satu partisipasi tidak langsung, di mana masyarakat yang tidak dapat hadir secara fisik dapat berkontribusi dengan menyumbangkan barang, eh, baik itu material bangunan, konsumsi atau hal lainnya yang mendukung pelaksanaan program bangunan itu sendiri. Yang keenam itu ada partisipasi uang. Partisipasi ini merupakan partisipasi yang mungkin tidak dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat, uh, dan merupakan salah satu partisipasi tidak langsung, di mana ketika masyarakat ingin berkontribusi tidak dapat hadir secara fisik, mereka dapat menyumbangkan sejumlah uang untuk mendukung pelaksanaan program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, uh, di mana peran peneliti tidak mempengaruhi keadaan objek penelitian. Maksudnya adalah uh, penelitian ini murni meneliti apa yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian sendiri itu ada di Nagari Gadut, Kecamatan Tilantangkamang, Kabupaten Agam. Sumber datanya ada dua. Yang pertama itu sumber primer, didapatkan melalui wawancara dengan Wali Nagari Kasih Kesejahteraan Nagari Gadut.
masyarakat, kepala tukang, penyedia, dan wali jorong PGRM. Eh, Selanjutnya itu ada data sekunder. Pertama itu dokumen-dokumen nagari dan foto-foto kegiatan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data itu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama itu reduksi, di mana peneliti akan menyaring informasi-informasi yang telah diterima selama pengumpulan data. Yang kedua itu ada penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah diseleksi sebelumnya. Yang ketiga itu merupakan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Selanjutnya itu ada keabsahan data. Eh, Peneliti di sini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mewawancarai informasi yang dirasa dapat eh, memvalidasi dari data-data yang telah didapatkan. Tabel pertama dalam hasil dan pembahasan penelitian ini adalah partisipasi pikiran, di mana partisipasi ini melibatkan mental dan emosional masyarakat dalam bentuk ide, gagasan, atau pendapat dengan tujuan untuk mewujudkan kerjasama antara pemerintah nagari dan masyarakat dalam suatu pembangunan. Indikator pertama itu ada keikutsertaan dalam rapat, di mana ada dua rapat yang dilakukan. Yang pertama itu ada musyawarah perencanaan pembangunan, di mana kehadiran masyarakat pada saat ini tergolong rendah karena info info yang diterima itu belum merata, apalagi informasi yang melalui digital itu tidak dapat diterima oleh warga yang lanjut usia karena mereka tidak mengerti bagaimana cara menggunakan media digital. Selanjutnya itu ada musyawarah persiapan pelaksanaan pekerjaan, di mana kehadiran pada musyawarah ini tinggi karena hampir seluruh masyarakat memenuhi undangan yang ada. Masyarakat pada musyawarah ini antusias mengikuti karena ingin tahu bagaimana teknis dan peran kerja ketika berada di lapangan. eh, Musyawarah keikutsertaan dalam rapat ini itu menggambarkan bagaimana menunjukkan rasa memiliki dan dukungan moral, tetapi pada perwujudannya itu belum merata pada eh, indikator keikutsertaan dalam rapat. Yang kedua itu ada kontribusi ide dan gagasan, di mana masyarakat lebih banyak mendengarkan daripada memberikan ide atau gagasan yang mereka miliki. Dikarenakan mereka kurang percaya diri dan merasa pengetahuan mereka memiliki keterbatasan dalam pengetahuan teknis dan kepercayaan diri. Selain itu juga, mereka memiliki rasa kepercayaan yang tinggi pada pemerintah nagari. Dampak dari hal tersebut itu adalah partisipasi berada pada tingkat konsultatif, namun hal ini menjadi dasar kuat bagi bentuk partisipasi lainnya, yaitu dalam bentuk tenaga, barang, dan uang. Kesimpulannya adalah partisipasi pikiran pada masyarakat Narigadut masih bersifat pasif. Namun, beberapa dari itu menunjukkan kesadaran, kepercayaan, dan dukungan moral yang kuat terhadap program pembangunan jalan usaha tani di Sicawan RRI, Jorong PGRM di Nagari Gadot. Selanjutnya ada partisipasi tenaga, di mana bentuk ini melibatkan fisik yang paling nyata dengan cara gotong royong, kerja proyek, menyumbangkan tenaga, uh, atau membersihkan lahan. Partisipasi tenaga ini adalah partisipasi yang paling aktif dan paling mudah diikuti dan paling nyata bentuk atau hasil dari partisipasi ini. Variabel pertama itu ada keterlibatan langsung, di mana pembangunan jalan usaha tani Sicawan RRI dilakukan secara swakelola oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 21 tahun 2020. Masyarakat pada ini antusias ikut kerja, di mana dengan pekerjaan yang dilakukan itu ada membersihkan lahan, menimbun, mengangkat batu, dan meratakan tanah. Pada keterlibatan ini, laki-laki menyumbangkan tenaganya berupa fisik, sedangkan bagi kaum perempuan itu membantu untuk menyediakan konsumsi atau biasa disebut sipai tarado. Tenaga
tenaga kerja atau tukang pada hal ini pada program ini berjumlah 33 orang, eh, dan mereka mendapatkan upah 100 sampai 130.000 per hari dengan sistem kerja dibagi 2 shift. Eh, Hal ini memberi manfaat ekonomi dan sosial, terutama bagi warga yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Selanjutnya ada variabel jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama itu ada pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara gotong royong, membersihkan semak dan batu-batu besar yang ada di lahan tersebut. Yang kedua itu ada penggalian dan penimbunan, itu dengan meratakan jalan dibantu oleh alat berat yang telah disumbangkan oleh para perantau. Yang ketiga itu pengerasan jalan, itu mengecor jalan sepanjang 300 meter dari total 1,1 kilometer jalan yang telah dibuka. Yang selanjutnya itu adalah pengawasan. Di sini masyarakat ikut monitoring sederhana bersama tim pengelola kegiatan dan pendamping desa. Kesimpulannya, partisipasi tenaga di negeri Gadut paling dominan dan variatif, mencakup seluruh tahap pembangunan, di mana dengan mewujudkan gotong royong, tanggung jawab sosial, dan pemberitaan kesempatan kerja bagi masyarakat di negeri Gadut. Selanjutnya itu ada partisipasi pikiran dan tenaga, di mana ini merupakan kombinasi keterlibatan ide dan fisik masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani Sicawan RRI yang terjadi pada masyarakat yang hadir dalam musyawarah dan turut langsung bekerja di lapangan. Namun pada kenyataannya jumlah yang terlibat dalam partisipasi ini terbatas. Umumnya hanya tukang atau warga yang paham teknis pekerjaan. Sebagian besar masyarakat lebih fokus bekerja karena sudah percaya pada rancangan pemerintah nagari dan TPK. Contoh dalam partisipasi ini berupa dalam pekerjaan, tukang memberikan saran teknis saat pengecoran jalan, lalu dapat disampaikan kepada kepala tukang dan kepala tukang menyampaikan kepada TPK. Apakah saran itu diterima atau tidaknya nanti. Pada partisipasi pikiran dan tenaga ini masih minim secara jumlah, tetapi memiliki dampak besar terhadap kelancaran program. Selanjutnya itu ada variabel partisipasi barang. Yang pertama itu uh, jenis-jenis barang yang disumbangkan dalam kontribusi ini. Barang yang disumbangkan itu ada berupa pasir, kerikil, semen, bahan pertanian untuk menambah pelebaran jalan, ya, satu unit roller dari perantau, dan konsumsi yang disumbangkan oleh kaum perempuan, yaitu atau yang biasa disebut dengan Sipai Tarado. Variabel kedua itu mekanisme penyaluran barang. Penyaluran barang ini dikoordinasi oleh tim pengelola kegiatan. Jadi seluruh barang yang diterima akan dicatat dan dinilai secara administratif. Jadi ini merupakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di dalam pelaksanaan program Jalan Usaha Tani Sicawan RRI Nagari Gadot. Selanjutnya ada variabel dampak partisipasi barang. Yang pertama itu dampak ekonomi, dapat mengurangi beban dana desa sehingga dana desa tidak banyak untuk keluar atau menambah dana desa lagi. Yang kedua itu ada secara teknis, yaitu mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kualitas jalan dari barang-barang yang telah disumbangkan tersebut. Selanjutnya itu ada dampak sosial, dapat menumbuhkan solidaritas dan gotong royong bagi khususnya masyarakat Nagari Gadot itu sendiri. Selanjutnya itu ada dampak administratif, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah nagari karena seperti tadi yang dikatakan, seluruh sumbangan itu dicatat dan dinilai secara administratif dan disampaikan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi partisipasi barang itu memperkuat kolaborasi masyarakat dan pemerintah, itu dapat menambah efisiensi anggaran dan menciptakan pembangunan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Yang terakhir itu ada partisipasi uang, di mana kontribusi finansial masyarakat itu sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan. Variabel pertama itu ada nominal yang diberikan, total sumbangan yang diberikan masyarakat itu ada 10.418.000 rupiah.
Ini adalah kombinasi dari masyarakat umum dan para perantau. Pengelolaan uang yang disumbangkan ini itu melalui tim pengelola kegiatan, tentunya secara transparan dan tercatat dengan resmi. Kemudian dilaporkan kembali kepada masyarakat saat musyawarah penyerahan hasil. Selanjutnya itu ada tujuan penggunaan sumbangan. Yang pertama itu untuk pembelian bahan tambahan itu berupa paku, semen, dan pasir. Yang selanjutnya ada konsumsi dan logistik pekerja. Selanjutnya ada operasional yaitu pembelian BBM, oli dan alat kerja untuk roller yang digunakan. Partisipasi uang ini mencerminkan rasa solidaritas dan kepercayaan tinggi pada pemerintah nagari dikarenakan tentunya memberikan sejumlah uang untuk program pembangunan um, harus uh, masyarakat harus tentunya harus memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahnya tersebut, di mana bukti partisipasi masyarakat ini tidak hanya pada tenaga dan pikiran, tetapi juga berupa dukungan ekonomi nyata. Kesimpulannya, partisipasi uang dapat memperkuat keberlanjutan pembangunan dan mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang matang, transparan, dan kolaboratif. Kesimpulan dan saran, yang pertama itu ada kesimpulan uh, tingkat partisipasi masyarakat di Nagari Gadut pada program Jalan Usaha Tani tahun 2024 lalu itu tergolong tinggi dan didominasi oleh uh, partisipasi tenaga, barang, dan uang. Sedangkan untuk partisipasi pikiran dan kontribusi pikiran dan tenaga itu masih minim atau pasif. Yang pertama itu partisipasi pikiran, masyarakat aktif hadir dalam musyawarah, namun kontribusi ide masih rendah atau bersifat konsultatif. Yang kedua itu partisipasi tenaga, itu merupakan partisipasi paling dominan yang diikuti oleh masyarakat, di mana warga terlibat langsung dalam pekerjaan fisik dan menunjukkan tanggung jawab secara kolektif. Yang ketiga itu partisipasi pikiran dan tenaga, di mana partisipasi ini terbatas jumlahnya, namun ada rasa kepercayaan tinggi pada pemerintah negari karena mereka lebih mengikuti apa yang telah dirancang oleh negari oleh pemerintah negari sendiri. Yang selanjutnya itu ada partisipasi barang, di mana masyarakat menyumbangkan material, alat berat, bahkan bahan hingga konsumsi, di mana uh, itu berperan penting dalam efisiensi biaya dan dapat memperkuat rasa gotong royong masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu ada partisipasi uang dengan total uang itu sejumlah 10 juta 418.000 yang dikelola secara transparan oleh tim pengelola kegiatan dengan menunjukkan komitmen dan tentunya menjaga kepercayaan masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk pemerintah nagari, di mana pemerintah nagari dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat di semua aspek pembangunan. Selanjutnya itu melakukan pelatihan dan sosialisasi agar warga dapat memiliki rasa percaya diri untuk berpendapat. Selanjutnya dapat mendokumentasikan partisipasi secara sistematis dan transparan. Yang kedua itu untuk masyarakat. Masyarakat sendiri diharapkan dapat mempertahankan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dalam ide, tenaga, dan sumber daya yang mereka miliki. Yang ketiga itu untuk pemerintah daerah dan pendamping desa diharapkan dapat memberikan dukungan teknis dan pendampingan agar model partisipatif Nagari Gadut dapat diterapkan di negara lain. Selanjutnya itu untuk peneliti selanjutnya, mungkin untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ini, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan kelembagaan. Baik, sekian presentasi dari skripsi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.